Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna bil ittihad wal i'tisam bihablillahil matin. Nashhadu an la ilaha illallah iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa nusalli wa nusallimu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma arzuqna bi ziyaratil Makkahil Mukarramah wal Madinatil Munawwarah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat arsyadakumullah. Kita lanjutkan membaca surah Al-Baqarah ayat 125. Kita baca sampai ayat 126. Surah Al-Baqarah 125 sampai surah Al-Baqarah 126. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idz ja'alnal baita mathabatan lin-nasi wa amna. Wa idz ja'alnal baita mathabatan lin-nasi wa واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وأعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا للطائفين والعاكفين والعاكفين والركع السجود. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. Wa'id dan ingatlah, ja'alna ketika kami menjadikan al-baita Ka'bah mathabatan tempat berlindung linnasi bagi manusia wa amna dan tempat yang aman
wa amna dan tempat yang aman. Wattakhidhu dan jadikanlah oleh kalian, Wattakhidhu dan jadikanlah oleh kalian, mim maqami dari tempat kaki, min maqami dari tempat Ibrahim, musalla tempat sholat, musola tempat sholat. wa ahidna dan kami perintahkan, Wa aidna kami perintah ila Ibrahim kepada Ibrahim, ila Ibrahim wa Ismail dan Ismail, Ismail antahhira untuk mensucikan diri, antahira mensucikan diri baitia di rumahku, baitnya litaifina untuk orang-orang yang litaifina dan untuk orang-orang yang tinggal di dalamnya, litaifina dan orang-orang tinggal wal akifina dan orang yang i'tikaf, warrukai sujud dan orang-orang yang sujud. Wa idz qala dan ingatlah ketika berkata Ibrahim, Rabbi Tuhanku, ij'al jadikanlah ada tempat ini baladan amina negeri yang aman, warzuk dan berikanlah rezeki ahlahu penduduknya, minat thamarati dari buah-buahan, man amana orang yang beriman, minhum di antara mereka, billahi kepada Allah, wal yaumil akhir dan hari akhir. Qala dia berfirman, wa man kafara dan siapa yang ingkar, fa umatti'uhu maka aku akan berikan kenikmatan kepadanya, qalilan sedikit saja, summa kemudian adtarruhu aku memaksanya, ila adzabin nar menuju azab neraka, wa bisal masir seburuk-buruk tempat kembali. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, litaifina tadi orang yang tawaf ya. Mari kita pahami bersama-sama, di bulan-bulan haji ini kita alhamdulillah nyampe surah Al-Baqarah ayat 125. Wa idz ja'alnal baita dan ingatlah ketika kami Allah. Jadi kalau Allah menggunakan lafaz nahnu, mutakallimnya itu nahnu, maka berarti terhadap objek yang dibicarakan itu melibatkan unsur ikhtiar manusia. Kalau dia menggunakan apa? Nahnu. Nahnu itu kan artinya kami. Padahal yang ditunjuk siapa? Allah. Padahal Allah itu esa. Sehingga ketika Allah menggunakan sebagai mutakallim, karena di dalam Al-Quran itu ada mutakallim, ada mukhatab. Mukhatab itu yang diajak berbicara, mutakallim itu orang yang menyampaikan. Nah, mutakallim Al-Quran itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ketika Allah memilih kata-kata wa idz ja'alna dan ingatlah ketika kami, berarti kami menunjukkan jumlah atau di situ ada orang yang banyak atau lebih dari satu, lebih dari dua. Maka wa idz ja'alna al-baita dan ketika kami jadikan al-baita rumah ini, yang dimaksud adalah Ka'bah, mathabatan linnas, tempat berlindung bagi semua manusia. Maka yang menyebabkan tempat ini bisa menjadi tempat untuk berlindung itu melibatkan di situ peran Nabiullah Ibrahim alaihissalam dan Nabiullah Ismail alaihissalam. Sehingga kenapa Allah menggunakan lafaz wa idz ja'alna. Sama juga dengan ayat yang berbunyi inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sungguh kami yang menurunkan Al-Quran. Kenapa kami? Karena turunnya Al-Quran melibatkan. Ada orang bertanya kepada Rasulullah, lalu ayat Al-Quran turun. Berarti melibatkan, ada orang bertanya. Atau ada suatu peristiwa, karena sebab peristiwa itu Al-Quran turun, berarti melibatkan.
Sama juga dengan menjaga Al-Quranul Karim. Allah menjamin Al-Quranul Karim itu akan dijaga oleh Allah. Tapi proses menjaga Al-Quran itu melibatkan satu, ada penghafal Al-Quran, ada pencetak Al-Quran, ada penulis Al-Quran. Semuanya terlibat di dalam proyek untuk memastikan Al-Quran itu tetap dalam keadaan asli, tidak ada tambahan, tidak ada pengurangan. Maka sama dengan Ka'bah ini sebagai tempat yang terlindung juga melibatkan Nabiullah Ibrahim alaihissalam, kemudian melibatkan Nabiullah Ismail alaihissalam, nanti melibatkan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nanti melibatkan Umar bin Khattab, dan melibatkan kaum muslimin sampai hari ini. Sehingga Allah kemudian menyampaikan, wa id ja'alnal baita mathabatan linnas, dan ingatlah ketika kami jadikan rumah ini tempat berlindung bagi semua orang, wa amna, dan tempat yang aman. Karena Rasulullah sudah memberikan batasan, orang tidak boleh bawa senjata ke tempat ini. Orang tidak boleh datang ke tempat ini untuk berperang. Orang tidak boleh datang ke tempat ini. Ada 3 tuh yang dikatakan oleh Allah di dalam surah Al-Baqarah 197 yang sudah kita bahas beberapa waktu yang lalu. Yang pertama apa? La rafatha. Orang datang ke tempat ini la rafatha. Zero toleransi. Tidak ada toleransi sama sekali. Orang mengeluarkan kata-kata kasar, orang mengeluarkan caci maki, orang mengeluarkan perkataan adu domba ketika orang sampai ke Al-Baita ini. Nanti kita jelaskan apa makna. Di situ ada Al-Baita, ada maqam Ibrahim. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka la rafatha. La itu berarti keseluruhan. La itu tidak memberikan celah sedikit pun ketika dia menggunakan lafaz la. La rafatha. Jangan pakai lisanmu itu berbicara yang nyakitin hati orang lain. Jangan pakai lisanmu itu berbicara yang mengandung kebohongan. Jangan pakai lisanmu untuk memfitnah. Jangan pakai lisanmu untuk menipu. Jangan pakai lisanmu untuk berbohong. Jangan pakai lisanmu untuk berkata-kata yang menyebabkan orang lain sakit hati. Itu namanya la rafatha. Sehingga siapapun yang ada di sana seharusnya, sampai pun para askar yang ditugaskan oleh Raja Saudi untuk menertibkan para jamaah, sesungguhnya mereka juga harus menggunakan kata-kata yang tidak menyakitkan hati. Nah, kadang-kadang bisa menyakitkan karena perbedaan budaya. Nah, ini masalah nih. Kalau itu bukan unsur kesengajaan rafath, tetapi karena ada perbedaan apa? Budaya. Budaya orang Arab itu memang kalau ngomong itu karena biasa di padang pasir ya haj, ya haj. Agar kira-kira begitu, teriak-teriak. Ketemu orang Solo yang darah biru, suka berbicara yang model keratonan, itu seakan-akan mendengar suara keras itu dia lagi mencaci maki kita, apalagi bahasanya tidak ngerti. Kira-kira harek ya haj, harek ya haj. Oh, kurang ajar. Apa kok? Wah, kan yang sini pakai bahasa Jawa, yang sana pakai bahasa Arab. Dua-duanya sama tidak ngerti. Lah kan repot itu. Maka setiap lafaz yang keluar yang kita dengar tidak boleh menimbulkan di dalam diri kita itu keinginan untuk mengeluarkan kata-kata yang tidak baik. Sehingga karena perbedaan budaya antara orang Arab atau orang Arab Makkah dengan orang Jawa, itu kadang-kadang orang Jawa itu menganggap dia, kenapa ya orang Arab itu isinya kalau ngomong itu marah-marah terus. Padahal memang cara berbicara mereka, jadi tabiat mereka atau cara berbicara mereka memang ya seperti itu. Antara orang Makkah dengan orang Madinah itu berbeda. Coba jangan perhatikan kalau di Mekah. Kalau di Mekah itu kan askarnya, wah, modelnya begitu. Tapi kalau di Madinah itu lebih halus itu, kesulu-suluan itu. Tapi prinsipnya dua-dua baik itu Makkah maupun orang Madinah, semuanya dalam rangka untuk mathabatan linnasi wa amna, memastikan semua orang datang ke tanah suci ini semuanya bisa terlayani dengan baik, semuanya bisa dalam keadaan nyaman, semuanya bisa menjalankan ibadah dengan baik. Itu saja tujuannya. Oleh karena itulah Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita yang ketika nanti sampai ke tanah suci, yang pertama diperintahkan oleh Allah la rafatha. Tidak ada toleransi sedikit pun kalian mengeluarkan kata-kata yang tidak baik. Baik itu suami kepada istri, istri kepada suami. Maka saya selalu wanti-wanti, kalau berangkat umrah
berangkat haji kok suami istri, wah itu waspadanya harus lebih tebal. Coba Bu, ibu-ibu saya tanya, jenengan lebih senang marahi istri di rumah, marahi suami di rumah, atau marahi suami tetangga? Bu, jenengan lebih senang atau lebih sering marah kepada suami di rumah atau suami tetangga? Bu, boten jenengan kalau marah-marah itu lebih milih marah sama suami atau suami tetangga? Oh, udah pernah marah Bu? Oh, hebat. Yo, hebat. Yang hebat itu jenengan apa suami jenengan Bu? Hah? Saya kalau marah diem. Ya diem itu ya marah. Itu namanya ya rofas no Bu. Itu namanya ya rofas. Orang berbicara bisa rofas, diem bisa rofas. Kalau diem tujuannya untuk nyakitin orang, itu ya rofas Bu. Ya jenengan ikut jenengan marah. Bisa dipahami? Ya biasa Bapak Ibu marah itu. Tetapi maksud saya, ketika sampai ke tanah suci, Allah menyampaikan mazhabatan linnasi wa amna. Ini tempat yang haram. Jangan kalian sampaikan kata-kata yang menyebabkan orang ada di tempat ini merasa sakit hati. Jangan. Sehingga pembicaraan yang atas dasar emosi itu jangan sampai muncul di tempat ini. Karena mazhabatan linnas. Sehingga kalau orang berada di tanah suci yang dikatakan oleh Allah mazhabatan linnas, lalu kemudian dia malah memfitnah, malah merumpi, malah ngomong yang tidak baik, maka dosanya bisa jauh lebih besar kelipatannya dibandingkan dengan dilakukan di luar tanah haram. Jangan datang misalnya ke bekas pabrik gula itu apa? Di Colomadu, ada cewek, ada cowok gandengan. Kira-kira perasaan jenengan gimana? Risih, tapi tidak seberapa. Tapi kalau sampai cowok cewek itu gandengan di masjid ini, kira-kira diapain Pak? Itu bisa lebih marah kita. Lah kok di masjid dipakai untuk seperti itu? Karena masjid ini tempat yang suci. Sama dengan ketika orang ada di tanah haram, yang dikatakan oleh Allah mazhabatan linnasi wa amna, tapi kok dia buat goro-goro, memunculkan konflik dan perkataan yang tidak menyenangkan, maka akibatnya bisa jauh lebih fatal dibandingkan dengan ketika itu dilakukan di rumah. Lalu yang kedua apa? Wala fusuk. Jangan berbuat dosa. Zero toleransi. Tidak ada toleransi sama sekali. Lah kok tiba-tiba tidur bablas subuh sampai jam 6.30? Padahal ada di tanah, mungkin apa enggak? Kebablasan tidur subuh sampai, karena saking malamnya iktikaf sampai jam 3, pulang ke hotel, tidur, ngorok, bangun jam 7, subuhnya kelewatan. Na'udzubillah, itu namanya fusuk. Maka tidak boleh berbuat fusuk. Nanti ada akibatnya di sini, dijelaskan. Lalu yang ketiga wala jidal, jangan berbantah-bantah yang memunculkan emosi. Coba bayangkan kalau jenengan menggunakan berangkat umroh, kemudian jejer kita ini ngantri untuk pemeriksaan imigrasi, udah kaki kita udah kesel capek, tiba-tiba ada jamaah dari, taruhlah misalnya dari Afrika, tiba-tiba ambil antrian jenengan. Marah apa enggak Bu? Oh enggak marah, ya saya marah. Enggak berani. Tapi walaupun kita dalam keadaan marah, wala jidal, perintahnya Quran, jangan kamu berbicara atas dasar kemarahan. Maka lebih baik seperti jenengan diam, istighfar. Jangan istiqomah, diam, istighfar maksudnya. Bisa dipahami ya? Wala jidal. Jadi ini istimewanya tanah haram ini. Wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Di tempat itu ada makomnya Ibrahim, tempat berdirinya Ibrahim. Maka di makomnya Ibrahim itulah kalian jadikan tempat untuk sholat. Maka orang ketika tawaf sampai putaran yang ketujuh, berarti selesai dia melaksanakan ibadah tawaf, maka dia bergerak menuju makom Ibrahim dengan membaca ayat wattakhidhu mim maqami
Ibrahim musalla. Untuk apa? Sholat 2 rakaat. Selesai tawaf itu kan kita sholat 2 rakaat. Ada yang mengatakan itu sholat sunnah tawaf, ada yang mengatakan itu sholat sunnah mutlak, tetapi ada yang mengatakan itu sholat sunnah sesuai dengan yang diperintahkan dalam surah Al-Baqarah, wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Itu tempat sholatnya. Maka sebenarnya tempat sholat itu satu riwayat mengatakan antara ini misalnya makom Ibrahim, ini Ka'bah, sholatnya di ini antara makom Ibrahim dengan ini Ka'bahnya, ya. Ini Ka'bah, ini makom Ibrahim, sholatnya di sini nih, sholatnya, ya. Sholatnya di sini. Ini ngikuti ini ayat ini. Hadis Nabi juga menjelaskan begitu. Sehingga ketika dulu makom Ibrahim itu dekat dengan Ka'bah, ya, dengan Ka'bah. Maka Umar bin Khattab bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apakah ini makomnya Ibrahim?" "Na'am," kata Rasulullah. Apakah boleh kita pakai untuk sholat? Lalu kemudian Allah menurunkan apa? "Wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla." Jadi ayat ini turun karena ada orang bertanya, siapa dia? Umar bin Khattab. Sehingga turun ayat ini, perintah dari Allah untuk sholat di makom Ibrahim, yaitu antara makom Ibrahim dengan Ka'bah. Nah, karena antara makom Ibrahim dan Ka'bah itu dekat, sehingga ini menjadi sempit untuk sholat, maka di zamannya Umar bin Khattab makom Ibrahim ini dimundurkan. Bisa dipahami? Jadi ada satu batu yang dulu oleh Nabi Ibrahim ketika meninggikan Ka'bah itu dipakai untuk pijakan, sehingga batu itu kemudian diabadikan menjadi makom Ibrahim. Nah, batu itu oleh Umar bin Khattab dimundurkan untuk memberikan ruang sholat yang lebar. Ini Umar bin Khattab. Memang Umar ini banyak Dulu tidak ada sholat tarawih misalnya. Umar bin Khattab buat sholat tarawih berjamaah. Itu Umar bin Khattab. Ijtihadnya Umar bin Khattab. Maka makam Ibrahim dimundurin, sehingga orang bisa mendapatkan tempat yang agak longgar. Nah, seiring perjalanan waktu, lebih banyak lagi orang berkunjung ke Masjidil Haram, sehingga hari ini orang tidak lagi memungkinkan sholat di sini. Walaupun jenengan tetap ada jamaah-jamaah yang ngeyel kadang-kadang sholat di sini, yang menyebabkan kisruh orang tawaf itu. Sehingga sekarang kalau tidak antara makam Ibrahim dengan Ka'bah, maka dia mengambil posisi di belakangnya makam Ibrahim yang lebih longgar, tapi tetap satu garis dengan makam Ibrahim dan Ka'bah tadi. Mundur ke belakang yang sekarang. Sholat 2 rakaat, surah Al-Kafirun dan surah Al-Ikhlas. Rakaat pertama surah Al-Kafirun, rakaat kedua surah Al-Ikhlas. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka para ulama kemudian berbeda pendapat apa yang disebut dengan makom Ibrahim. Salah satunya makom Ibrahim itu adalah tempat berpijaknya atau tempat berdirinya Nabi Ibrahim ketika menerima batu dari putranya Ismail untuk meninggikan Ka'bah. Itu di dalam Ibnu Katsir menceritakan oleh istrinya Nabi Ismail, tempat berdirinya itu terus disimpan dan kemudian ditaruh di tempat di mana Ibrahim itu berdiri. Lalu tadi sudah kami sampaikan bahwa kemudian dimundurkan oleh siapa? Umar bin Khattab agar ini tempatnya agak longgar. Maka sekarang kan agak longgar. Dulu saya tuh merenung ya, setinggi apa ya Nabi Ibrahim meletakkan batu-batu kok tempatnya antara berdiri dengan Ka'bah kok. Oh tiba di zamannya Umar bin Khattab dimundurin. Sebenarnya agak dekat. Lalu kemudian dimundurin untuk memberi ruang apa? Wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla, untuk tempat sholat tadi. Nah, maka para ulama ketika menafsirkan tentang wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla ini, ada yang mengatakan maqam Ibrahim itu tidak menunjuk pada tempat berdirinya Nabi Ibrahim,
Itu hanya kiasan saja. Tetapi sesungguhnya Allah ingin menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla, yaitu makom Ibrahim itu ya al-haramu kullu. Semua tanah haram itu makom Ibrahim. Bisa dipahami? Sehingga orang sholat tidak harus di apa ini? Jadi yang dimaksud wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla itu ya semua tanah haram itu musalla, tempat sholat. Sehingga Bapak Ibu bisa menyaksikan beberapa kaum muslimin, dia untuk sholat itu tidak harus turun pergi ke Masjidil Haram, tetapi mereka cukup keluar di jalan-jalan terus menggelar sajadah, karena itu dianggap sama dengan Masjidil Haram. Yang disebut dengan maqam Ibrahim itu ya semua tanah haram. Dan ada itu Pak, kalau sholat, kalau kita kan terbiri-biri tuh ngejar bisa masuk ke Masjidil Haram, karena kita nganggep yang namanya Masjidil Haram itu yang bangunan memutar itu. Walaupun di dalam pemahaman para mufassir, ada mufassir itu yang berpendapat bahwa yang disebut dengan maqam Ibrahim, tempat sholat di tanah haram, itu adalah al-haramu kullu. Semua tanah haram itu tempat sholat. Sehingga ada jamaah yang sholat tidak perlu datang ke masjid, dia gelar di hotel-hotel, dia gelar di jalan-jalan, karena menganggap bahwa yang disebut dengan Masjidil Haram atau yang disebut dengan maqam Ibrahim tempat sholat itu semuanya tanah haram. Tapi harus nyambung. Harus nyambung jamaah. Ya tidak harus, tidak ada perintah begitu. Ya sudah, itu semuanya tanah haram. Nah, kan kira-kira begitu. Karena itu tanah haram, yo, maka shop paling tidak rapi kan di Masjidil Haram, tahu Pak? Kita ini rapi betul. Masjid Nabawi apa shopnya rapi? Kan tidak tahu Pak. Segini nanti ada di sini, nanti ada di jalan, ada kan begitu tahu Pak? Harusnya rapi. Maka sebenarnya lebih bagus shop kita Pak daripada di sana. Kecuali yang di dalam ya, kecuali yang di dalam. Nah Bapak Ibu sekalian, itu pemahaman yang pertama. Sehingga Bapak Ibu, kalau ada orang memilih sholat tidak masuk ke dalam Masjidil Haram, dia sholat di hotel, dia sholat di jalan-jalan, itu kita jadi paham. Oh bisa jadi orang ini berpegangan pada pemahaman tafsir bahwa yang disebut dengan maqam Ibrahim atau yang disebut dengan Masjidil Haram itu semuanya tanah haram. Sehingga orang menjadi tenang, tidak harus Maka jamaah haji itu di hotel-hotel yang agak jauh dari Masjidil Haram, sepanjang masih di tanah haram, sering kan diajarkan sholat aja di hotel, tidak usah ke Masjidil Haram yang jaraknya jauh, yang kalau jalan kaki untuk si mbah-mbah itu bisa cepat, bisa cepat sakit, drop. Mending di hotel saja, pahalanya yo sama. Gitu. Berarti sudut pandang yang dipakai itu adalah bahwa Masjidil Haram itu kullul haram. Bisa dipahami Pak? Jadi ketemuan. Itu yang pertama. Yang kedua Bapak Ibu sekalian, yang kedua yang disebut dengan maqam Ibrahim itu lebih luas lagi. Al-hajju kullu. Semua manasik ibadah haji itu yang disebut dengan maqam Ibrahim. Nanti saya jelaskan di belakang kenapa tafsir begini ini muncul. Jadi sejak orang bertolak di padang Arafah itu maqam Ibrahim. Mabit di Muzdalifah itu maqam Ibrahim. Ketika orang melempar jumrah jamarat di tanggal 10, 11, 12 atau dilanjut sampai tanggal 13, itu semuanya maqam Ibrahim. Maka perbanyaklah sholat. Karena wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla, tempat sholat, kita sholat. Jaraknya kan jauh. Jaraknya kan itu jauh, bener, itu jaraknya jauh, berjauhan. Jadi semua proses titik-titik untuk melaksanakan ibadah haji itu maqam Ibrahim. Lebih jauh. Namanya mufassir kan, yang ini keuntungan kita belajar tafsir. Oh ternyata ada berbagai. Nah kenapa penafsiran itu muncul nanti kita pahami bersama-sama. Nah pendapat yang ketiga, al-hajaru
Yang dimaksud maqam Ibrahim itu yo batu tempat berdirinya Nabi, dan ini yang lazim kita pahami. Ketika ada sekarang dikasih apa itu? Kurungan itu loh. Dikasih kurungan ya, dikasih kurungan itu. Nah, itulah maqam Ibrahim. Pendapat yang ketiga. Yang ini yang lazim kita pahami. Dan di dalam hadis-hadis Rasulullah, di dalam ayat-ayat Al-Quran, tidak ada amalan khusus yang Nabi perintahkan di tempat ini kecuali musalla. Itu tempat untuk kita salat. Sehingga tiga-tiga pemahaman ini ya silakan. Nah, kenapa maqamu Ibrahim itu dikatakan al-haramu kullu, dan kenapa yang disebut dengan maqamu Ibrahim itu adalah kullul haji, ya, al-hajju kullu? Karena memang Bapak Ibu sekalian, yang pertama kali untuk menjalankan ibadah haji itu Nabi Ibrahim. Yang meletakkan kedudukan Makkah sebagai tanah haram itu adalah Nabi Ibrahim. Sehingga di dalam persoalan ini ada ulama yang mendekati maqam Ibrahim itu secara umum, tetapi ada yang mendekati, ini saya menggunakan al-jam'u untuk tidak memilih mana yang benar, mana yang salah. Jadi kalau ada perbedaan di dalam memahami ayat, pendekatannya ada tiga. Satu, al-jam'u, coba dicari pemahaman yang bisa menyatukan seluruhnya sehingga tidak perlu ada perbedaan pendapat. Yang kedua adalah at-tarjih, meninggalkan yang lain, mengambil sebagian. Oh enggak, saya ngambil maqamu Ibrahim itu hanya batu saja, yang lainnya saya buang. Nah, itu namanya tarjih. Atau yang ketiga, karena semua pendapat itu sama-sama semuanya kuat, kita bertawakuf, tidak memilih mana yang lebih kuat. Itu namanya tawakuf sampai nanti ada dalil yang lebih kuat. Itu teorinya. Nah, mari sekarang kita dekati perbedaan pendapat ini dengan pendekatan thariqatul jam'i. Jam'u itu berarti mencari titik temu. Mencari titik temu untuk kita pahami latar belakang kenapa pendapat itu muncul. Maka kalau kita pakai pendekatan thariqatul jam'i atau kita cari titik temu, maka kita bisa melihat bahwa ada yang memberikan makna tafsir umum dan ada makna tafsir khusus. Maka di dalam kaidah tafsir itu dikatakan al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Memahami Al-Quran itu berdasarkan lafadznya yang umum, bukan karena sebabnya yang khusus. Tetapi ada kaidah tafsir yang kedua mengatakan al-ibratu bi khususil lafzi la bi umumil lafz. Memahami tafsir itu ya harus dipahami sebabnya apa. Sebab itu yang nanti memberikan makna pada ayat itu. Maka kita mengatakan ada pemahaman yang sifatnya umum, ada pemahaman yang sifatnya apa? Khusus. Ketika ayat ini difahami secara umum, maka dapatlah kita makna, oh ternyata Nabi Ibrahim yang pertama kali meletakkan manasik ibadah haji, seperti tawaf, seperti sa'i, seperti tahallul, seperti wukuf, seperti melempar jumrah, itu yang meletakkan pertama kali Nabi Ibrahim. Sehingga karena semua risalah ibadah haji itu yang meletakkan Nabi Ibrahim, maka maqamu Ibrahim itu maknanya al-hajju kullu. Maqam itu berarti yang menegakkan atau founding father. Jadi kalau jenengan membangun masjid, man muqimu hadzal masjid. Muqim itu kan maqam. Siapa yang mendirikan masjid ini? Nah, kan kira-kira begitu. Maka ulama tafsir yang pertama menyampaikan maqamu Ibrahim itu yang merancang haji yang pertama kali. Sehingga difahami maqamu Ibrahim itu apa? Al-hajju kullu, semuanya. Yang kedua, Rasulullah bersabda, yang menjadikan Makkah ini tanah haram Nabi Ibrahim, yang wilayah haram ini zamannya Nabi Ibrahim. Sehingga karena yang menjadikan tanah Makkah ini menjadi tanah haram adalah Nabiullah Ibrahim alaihissalam, berarti founding father-nya atau yang mendirikan pertama kali atau yang meletakkan keharaman Makkah pertama kali itu adalah Nabi Ibrahim. Maka Nabi Ibrahim
disebut dengan maqamu. Maka maqamu Ibrahim itu difahami sebagai tanah haram seluruhnya. Bisa dipahami ya? Lalu apa makna khususnya? Makna khususnya Nabi Ibrahim faktanya berdiri di atas batu untuk meletakkan sampai batu itu berbekas. Nah, bekas tapak kaki itulah yang difahami secara khusus sebagai maqamu Ibrahim. Kan khusus banget tuh ceritanya. Sehingga Nabi mengatakan yang menjadikan Makkah ini tanah haram Nabi Ibrahim. Saya yang menjadikan Madinah haram. Haramnya Madinah dengan haramnya Makkah sama. Itu kata Rasulullah. Jadi yang meletakkan keharaman kota Makkah itu adalah siapa? Nabi Ibrahim. Tetapi yang meletakkan keharaman apa? Madinah itu adalah saya. Ibrahim sebagai kekasihnya Allah, Khalilullah, dan saya sebagai Rasulullah, utusannya Allah. Sehingga kemudian kita mengenal Al-Haramaini, dua wilayah tanah haram, yaitu Al-Makkah Al-Mukarramah wal Madinah Al-Munawwarah. Maka ayat yang di depan wa id ja'alnal baita mathabatan lin-nasi wa amna, kami jadikan bangunan ini tempat berlindung bagi manusia dan tempat yang aman. Berarti maksudnya apa? Makkah dan Madinah. Ini pemahaman peluasan makna tafsir dari penjelasan lebih lanjut dari hadis Rasulullah bahwa Makkah yang menjadikan tanah haram itu adalah Nabi Ibrahim, dan yang menjadikan Madinah menjadi tanah haram itu adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga orang yang masuk ke tanah Makkah mathabah, terlindungi, amna, aman. Orang yang masuk ke tanah Madinah mathabatan, terlindungi, amna, aman. Maka kalau orang datang ke kota Makkah, orang datang ke kota Madinah kok membuat onar, wallahu sari'ul hisab, Allah akan mempercepat hisabnya. Maka sering toh ada jamaah haji, jamaah umroh, ngini ngono, tak taunya langsung. Saya dengar siapa ceritanya? Itu ada Pak Ustaz. Itu itu pensiunan angkatan darat. Mau badannya gede dan agak kekar orang. Nah, ketika makan itu kan ketemu si mbak-mbak itu. Sayur ini ndak mau. Minum ini ndak mau karena dingin gitu dia. Tiba-tiba ada ngomong mbak milih-milih. Makan semua mbak. Oh, ini tanah haram mbak. Pasti sehat mbak. Makan semua mbak. Si mbak, aku punya apa? Gula darah, ndak pakai gula. Ya ora usah mbak. Ini tanah haram. Makan semua mbak. Oh, kan sambil habis itu, mohon maaf, justru si bapak itu yang makanan semua itu tidak bisa lewat tenggorokan. Entah kenapa dia tiap kali makan lewat tenggorokan muntah. Diperiksa kepada dokter, bapak sehat walafiat, tidak ada masalah. Lalu para orang-orang yang dengar cerita itu, oh ini rupanya wallahu sari'ul hisab, karena dia berbicara ada unsur takabburnya, lalu kemudian oleh Allah dipercepat apa? Hisabnya. Maka seharusnya kalau kita ada di tanah haram berbicara sesuatu atas dasar, mohon maaf ya, anania, ego, atau ada sedikit saja kesombongan, tiba-tiba ada peristiwa yang tidak menyenangkan, itu seharusnya kita segera bertaubat kepada fatubu ilallahi taubatan nasuh. Karena ini wallahu sami'un alim. Yang berangkat haji umrah seringkali mendapatkan cerita begitu, atau mungkin jenengan mengalami sendiri, karena ini tanah haram, sudah dilarang. Ini martabat, tempat terlindungi, jangan sombong, karena sebab kesombongan orang berbuat zalim. Wa amna, ini tempat aman, jangan sombong, karena orang sombong yang berani mencuri, orang sombong yang berani nyikut orang lain, maka tidak boleh. Kalau itu dilakukan, wallahu sari'ul hisab, Allah mempercepat apa? Hisabnya. Hisab dalam bentuk apa? Ya nanti dalam bentuk kejadian apa? Saya sendiri, ini yang ketiga kali saya ceritakan. Saya itu dampingi jamaah umroh tahun 2097 apa 96. Saya mendampingi jamaah umroh. Sejak awal saya wanti-wanti, tidak boleh nyimpen uang di dompet, di saku. Tolong masukkan ke
Tas. Sampai nanti di tanah haram juga sama, tidak boleh bisa taruh di tas. Nah, saya sendirian ke Masjidil Haram berniat untuk tawaf, lalu mau mencium Hajar Aswad. Saya taruhlah dompet di saku belakang. Baju saya, bayangan saya aman. Baju saya sampai bawah kok. Baju itu loh, long dress langsung. Baju seperti baju jenengan kan pasti aman toh. Long dress begini, pakai celana terus pakai baju sampai bawah. Nah, sampai saya putaran ke-7 itu mulai mepet dari Hijri Ismail itu mepet, Rukun Yamani mepet, tembok itu mepet saya terus. Lancar Bu, lancar Pak, enggak ada rintangan sama sekali. Lancar Pak, plek plek plek, nah bisa nyium. Selesai bisa nyium, terlempar saya ke belakang karena udah selesai. Selesai itu dompet saya udah nggak ada. Lah saya langsung shock, secara spiritual saya shock, shock saya. Langsung lari lagi saya, cari ke Askar. Ya Askar, hal sakatat saya min JB kata saya. Maafi, harik kata dia. Suruh pergi saya. Karena orang kalau mendapatkan sesuatu kan ditaruh di atas tembok Hijri Ismail, ditaruh di situ. Nah, saya mendekat ke situ, saya nyari tidak ada. Saya tanya ke Askar yang jaga pinggir-pinggir, tidak ada yang tahu semua. Sampai akhirnya saya udah istilahnya don lah ya. Udah don lah pembimbing yang isi manasi yang pemahaman agamanya yo kira-kira paling mateng lah kok ujung-ujung dompet saya hilang. Saya langsung akhirnya mundur, saya duduk saya sekitar 1 jam setengah. Kok gini yo kata saya. Kok gini yo kata saya. Barulah di situ saya paham ternyata Allah tidak milih-milih mau orang pinter mau orang kuat. Kalau dia berbicara tetapi kemudian dia sendiri yang melanggarnya, itu kan berarti takabur, dia sombong. Nah, saya waktu itu kelihatannya karena merasa iki wong pembimbing, wong pendamping wis dari 2014 wis bolak-balik ndak pernah kehilangan, mosok iya toh. Tak tahunya dompet saya hilang gitu. Hari itu langsung saya telepon ATM suruh saya minta untuk dia untuk diblokir. Di situ ada ATM, ada uang rupiah, ada uang real, itu di situ semua ada dompet itu. Sampai akhirnya saya sudah langsung istighfar hari itu juga. Saya istighfar hari itu juga, ya Allah, kalau memang ini karena kesombongan saya, mudah-mudahan suatu saat nanti jenengan ganti yang lebih gede. Kira-kira begitu. Saya itu terus terang itu shock secara spiritual itu waktu itu. Karena ini durasinya udah lama, saya baru berani menceritakan baru 2 tahun ini. Sebelumnya itu saya terus terang malu saya. Kalau menceritakan itu malu saya. Malu kepada yang saya bimbing itu. Malu saya. Baru 2 tahun ini saya berani cerita. Ini yang ketiga ini. Saya ceritakan. Setelah saya sebelumnya sudah saya ceritakan di mana itu? Oh, di pengajian alumni umrohnya Muzai di SFA baru kemarin hari Ahad habis itu. Dan sebelumnya ada sekali. Ini yang ketiga. Pengalaman saya langsung. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bapak-bapak, ibu-ibu sekalian oleh Allah diberikan kemudahan. Nih Pak Prof, di program kita pengajiannya di pelataran Masjidil Haram itu. Amin. Bisa. Nah, kira-kira ustadznya diundang apa orang? Mulai nabung je. Kalau nggak bulan Desember ya tahun depan. Wes nggak usah nonton isi dompet sekarang je. Yang penting pokoknya berdoa kepada Allah, mudah-mudahan rezekinya nanti ditambah oleh Allah. Kalau nanti ada tambahan rezeki, kok nilainya sama dengan setara umroh, berarti jenengan itu diperintah oleh Allah untuk berangkat umroh. Yuk kita baca doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rzuqna bi ziyaratil Makkatil Mukarramati wal Madinatil Munawwarati bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rzuqna bi ziyaratil Makkatil Mukarramati wal Madinatil Munawwarati bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rzuqna bi ziyaratil Makkatil Mukarramati wal Madinatil Munawwarati
bi rahmatika ya arhamar rahimin. Moga doa itu aja diulang-ulang ya. Diulang-ulang itu doanya kepada Allah. Kalau ada tontonan menyangkut Masjidil Haram ditonton, baca doa itu. Ada orang mau berangkat ibadah haji, ibadah umroh, datang kita, lalu kita baca doa itu. Nanti ada jamaah haji umroh pulang, gitu, kita berkunjung, baca lagi doa itu. Kok dikasih air zam-zam, baca lagi doa itu. Kok dikasih kurma, baca lagi doa itu. Kok dikasih uang real, biasanya kan jamaah haji itu oleh-olehnya apa? Walaupun 1 real gitu. Ada kebanggaan. Itu baca doa itu. Mudah-mudahan oleh Allah jenengan rezekinya dimudahkan oleh Allah. Kalau tidak lewat suami atau lewat istri, mudah-mudahan bisa lewat anak. Sehingga satu saat nanti kita bisa bareng-bareng berangkat ibadah umroh bareng-bareng, lalu melanjutkan kajian tafsirnya di pelataran Masjidil Haram, kita lanjutkan di pelataran Masjid Nabawi. Amin ya rabbal alamin. Ini saja yang bisa kami sampaikan. Sisa ayat berikutnya nanti kita lanjutkan hari Senin yang akan datang. Terus masih Senin yang akan datang tanggal berapa? Saya tanggal 11 masuk dulu hudan. Bukan doa aja kan? Tiba-tiba doa itu baru dikabulkan untuk saya tahun ini haji. Insyaallah tanggal 11 saya masuk dulu hudan, tanggal 12 jamaahnya masuk, tanggal 13 kita terbang, sehingga otomatis tersisa tinggal 2 kali lagi apa sekali? Sekali. Nah sekali nanti kita tuntaskan ini ayatnya, tapi tidak apa-apa pendek karena memang ini penjelasannya panjang, tidak apa-apa. Mudah-mudahan saya mohon doa, mudah-mudahan diberi kelancaran, asam uratnya tidak kambuh. Lanjut Pak. Ini kalau urusan sehat saya khusus tentang apa? Asam urat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Aziz ya Ghaffar, mudahkan kami ya Allah bersama-sama menunaikan ibadah haji atau menunaikan ibadah umrah ya Allah, dan duduk di dalam majlis-majlis Al-Quran di tanah haram-Mu ya Allah, Al-Makkah Al-Mukarramah wal Madinah Al-Munawwarah. Allahumma rzuqna bi ziyaratil Makkahil Mukarramah wal Madinatil Munawwarah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Mudahkan rezeki halal berkah untuk kami ya Allah, sehingga kami bisa mengajak keluarga kami ke tanah suci-Mu ya Allah. Allahumma ighfirna bi halalika an haramik wa aghnina bi fadlika amman siwak. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Aziz ya Ghaffar, jangan dulu Engkau wafatkan kami ya Allah sebelum sampai kaki kami menginjakkan tanah suci Al-Makkah Al-Mukarramah untuk menunaikan ibadah haji dan umrah ya Allah. Allahumma sahhil umurana, Allahumma sahhil umurana bi ziyaratil Makkahil Mukarramah wal Madinatil Munawwarah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di hadha tafarruqan ma'suma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa adkhilna al jannata ma'al abrar ya azizu ya ghaffar bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa kami sampaikan, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.